Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan lanjut kembali pembahasan soal KSM MTS IPA jenjang provinsi atau tingkat provinsi tahun 2023 ya. Jadi sebelumnya kita sudah selesaikan sampai nomor 2, kita lanjutkan di soal yang ketiga. Kita lihat dulu soalnya, menyembelih hewan kurban ketika memasuki 10 Zulhijjah merupakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat disarankan bagi orang yang mampu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka sholatlah untuk Robmu dan sembelihlah kurban. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Syekh Abdullah Abu Basa mengatakan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat id. Setelah disembelih, beberapa potongan hewan kurban digantung untuk mempermudah pelepasan kulit dan daging. Agar potongan daging tersebut tergantung dengan kokoh dan tidak memberikan beban yang cukup besar bagi penyangga di atasnya, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga tegangan pada tali bisa seminimal mungkin. Dari bentuk pemasangan berikut ini, manakah posisi tali yang akan menghasilkan tegangan tali paling kecil ya. Jadi dari gambar sebenarnya sudah bisa kita lihat bahwa tegangan tali paling kecil itu nanti akan diberikan oleh gambar yang A ya, jadi seperti ini. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan gambar yang A? Kita akan buktikan. Jadi, seandainya kita memiliki benda atau di sini daging kurbannya ya, kita memiliki benda seperti ini, kemudian benda ini pasti memiliki berat ya. Anggap aja ini masanya, kita beri angka ya. Masanya misalkan 50 kg. Artinya kalau benda ini memiliki massa 50 kg, dia akan memiliki berat W itu sama dengan dikali gravitasinya kita pakai 10 saja, jadi 500 Newton. Nah, seandainya benda ini ditopang oleh kedua tali seperti ini, maka masing-masing tali ini T ya, asumsinya kita menggunakan tali yang sama, maka massa ini atau beban ini akan terbagi menjadi dua, yaitu yang sebelah kanan akan dapat 250 Newton dan yang sebelah kanan juga akan dapat 250 Newton ya. Jadi seperti itu logikanya, dia akan terbagi dua. Lalu bagaimana dengan tali yang pada gambar B, dia membentuk sudut. Nah, sudutnya ini masih kecil ya. Jadi asumsikan saja untuk gambar B masih sama untuk masanya kita pakai 50 kg, jadi dia punya berat sama dengan 500 Newton. Nah, sekarang karena tidak diketahui sudutnya, kita misalkan saja sudutnya, misalkan kita pakai sudut, karena ini cukup kecil ya, kita akan menggunakan sudut yang ada di sini, yang ada di bawah ya. Oke, kita gambarkan dulu bagian atapnya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan sudutnya berapa? Sudutnya misalkan di sini dia membentuk sudut 30 derajat ya, untuk mengecek saja. Dan asumsinya juga sama, jadi sudutnya sama. Jadi di sini kita pakai 30 derajat, kemudian yang di kiri juga pakai 30 derajat. Maka sekarang talinya bukan lagi tali yang lurus tetapi miring. Nah, kalau miring berarti bagaimana? Kita harus uraikan. Jadi kalau miring seperti ini, ya kita uraikan dia. Penguraiannya bagaimana? Jadi kita uraikan ke arah atas dan ke arah kiri ya. Nah, di sini harus diketahui juga, harus mengetahui tentang sin dan cos serta penguraian vektor. Berarti kalau 30-nya ada di atas, dia akan pindah di sini. Kenapa? Karena dia sudut dalam berseberangan ya. Jadi sudutnya akan berpindah di sini. Berarti yang sebelah ke atas ini berarti T di samping sudut, berarti cos 30. Kemudian yang sebelah kiri berarti T sin 30 karena dia di depan sudut. Yang tegangan tali yang kanan juga sama, jadi kita uraikan dia tegangan talinya ke arah atas, kemudian ke arah kanan ya. Jadi ke arah atas, kemudian dia ke arah kanan juga. Sudutnya akan pindah di sini juga sama. Berarti yang atas adalah T cos 30 sama dengan atas, yang ke arah kanan adalah T sin 30. Nah, sekarang kita lihat yang ke kanan dan yang ke kiri itu saling menghilangkan. Ada T sin 30 ke kiri, T sin 30 ke kanan. Berarti tinggal yang ke arah atas saja. Berarti kita punya untuk yang ke arah atas ada dua ya. Jadi yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah tadi. Jadi W itu harus sama dengan atau dibagi menjadi 2T cos 30. Nah, kemudian W-nya di sini 500. 500 sama dengan 2 dikalikan T. T-nya kita biarkan, cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi 2-nya kita coret. Berarti ini 500 dibagi dengan akar 3 ya. Angkanya seperti ini. Berarti 500 dibagi akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7. Atau kita bagi saja pakai kalkulator ya. Jadi poinnya seperti ini sebenarnya. Akar 3 itu nilainya mendekati 1,7. Artinya 500 dibagi dengan 1, sedangkan yang di atas itu 500-nya dibagi dengan 2 kan. Otomatis hasilnya akan lebih kecil, yang ini akan lebih besar. Tapi kita buktikan aja, kita hitung 500 dibagi 3 itu dapatnya berapa.
Kalau kita hitung itu 500 dibagi akar 3 dapatnya 288,67 ya. Jadi 288,67 Newton atau 66 sekian Newton ya. Nah, di bagian pertanyaan atau soal B ini atau pilihan jawaban B itu ternyata jawabannya membesar ya. Yang atas itu 250 Newton kalau dia itu lurus. Kalau yang bawah 288. Sekarang bagaimana kalau sudutnya diperbesar? Misalkan kita akan buktikan lagi misalkan untuk yang ini ya. Jadi sudutnya caranya sama, tidak perlu digambar ulang. Kita buat sudutnya misalkan 60 derajat. Nah, kalau sudutnya 60 derajat, maka sama ini. Yang ke arah kanan dan kiri saling menghilangkan. Yang ke atas berarti sekarang T cos 60 derajat ya. Jadi ke arah atasnya, oh sudutnya tadi di sebelah sini ya, biar sama. Jadi sudutnya yang penting lebih besar daripada yang atasnya gitu aja untuk membuktikan. Jadi di sini misalkan kita pakai 60 derajat, maka 60-nya pindah sini. Maka di sini T cos 60 derajat. Nah, T cos 60 derajat itu berarti dia sama antara yang kanan sama yang kiri, sama dengan T cos 30 itu. Berarti kita akan punya untuk soal ini berarti W sama dengan 2T cos 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat W-nya sama-sama 500, kemudian 2 dikalikan T dikalikan cos 60 itu setengah. Maka kita coret T-nya sama dengan 500 berarti ya. Maka ini lebih besar lagi, T-nya menjadi 500 Newton. Ternyata semakin besar sudut yang kita bentuk, tegangan tadinya akan semakin besar ya. Berarti sudah pasti yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah yang A, seperti itu. Untuk yang D jelas lebih besar lagi karena sudutnya membesar terus ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa jawaban untuk gambar dari daging hewan kurban yang diikat pada tali dan diikatkan ke atap seperti ini, dia akan membentuk paling kecil kalau talinya lurus seperti ini karena masanya atau bebannya langsung terbagi dua ya. Jadi alasannya seperti itu. Kita lanjut soal nomor 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk hidup sehat. Beliau suka berolahraga. Di antara kegemaran beliau adalah memanah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Sebagai umat Muslim, sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar segala ibadah yang dijalankan tetap lancar karena tubuhnya sehat. Oke, sekarang kita langsung baca pertanyaannya ya. Jika sebuah anak panah bermasa 250 gram dikaitkan pada tali busur yang memiliki koefisien elastisitasnya 400 Newton per meter, kemudian ditarik ke arah belakang sehingga tali busur meregang sejauh 20 cm, maka kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah titik-titik meter per second. Oke, jadi kita akan gambarkan di atas di sini ya. Jadi misalkan kita memiliki anak panah seperti ini. Kita ini busurnya, kemudian busur itu kan ada talinya ya. Ini adalah talinya, kemudian ada anak panahnya. Ada anak panahnya kita letakkan di sini. Kemudian apa yang terjadi? Anak panah ini ditarik ke belakang. Nah, maka gambarnya sekarang anak panahnya agak mundur sedikit ke belakang seperti ini, tetapi bagian talinya sudah ada perubahan ya. Jadi talinya pasti akan melengkung ke arah belakang. Nah, artinya tali ini memanjangnya karena dia benda elastis ya. Dia akan memanjang atau meregangnya sejauh berapa di soal? Sejauh 20 cm. Kita berikan simbol X ya. X-nya sama dengan 20 cm. Kemudian pada saat ini dilepas, apa yang terjadi atau berapakah kecepatan dari anak panah ini kan seperti itu. Maka konsep yang dipakai sebenarnya cukup sederhana. Pada saat ujung anak panah atau pada saat busur ini ditarik ya, kait talinya ini, karetnya itu ditarik, maka dia akan menyimpan yang kita sebut sebagai energi potensial pegas atau energi potensial elastis ya, karena nggak pakai pegas di sini, berarti kita tulis energi potensial elastis. Kemudian energi potensial elastis ini saat kita lepaskan, maka dia akan bertransformasi atau berubah menjadi apa? Menjadi gerakan dari anak panahnya. Anak panah yang bergerak itu pasti menyimpan energi kinetik. Ya, jadi energi potensial elastis diubah atau berubah menjadi energi kinetik dari anak panah. Energi potensial elastis itu memiliki persamaan, yaitu setengah dikalikan konstanta elastisitasnya dikalikan dengan X kuadrat ya. X-nya di sini adalah meregangnya atau memendeknya benda elastis itu. Sedangkan energi kinetik punya persamaan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Setengahnya kita coret, kemudian kita masukkan angkanya dan kita perhatikan satuan-satuan yang dipakai ya. Di sini satuannya minta dalam meter per second, artinya dia dalam satuan SI. Maka yang belum SI kita ubah ya. Konstantanya itu 400, maka langsung kita tulis saja 400. X-nya di sini 20 cm. 20 cm itu 0,2 meter.
Artinya di sini 0,2-nya kita kuadratkan, kita pakai satuan meter. Sama dengan masanya di sini masih dalam gram, 250 gram. Berarti 0,25 kg dikalikan dengan kecepatan dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal kita hitung 400, kemudian kita kalikan dengan 0,2 kuadrat, itu adalah 0,04 sama dengan 0,25-nya kita tulis pakai 1/4 aja biar mudah, dikalikan dengan V kuadrat ya. Kemudian yang depan kita kalikan yang ruas kiri ya, 400-nya kita ambil nolnya 2, maka ini habis nolnya tinggal 4 ya. Kalau kita ambil nolnya 2 kan sisanya tinggal 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 4-nya yang ini pindah ke ruas kiri, 16 kali 4 sama dengan V kuadrat. Berarti 16 kali 4 itu adalah 64 sama dengan V kuadrat, artinya V-nya adalah akar dari 64. Akar dari 64 sama dengan 8 ya. Jadi kita dapat kecepatannya adalah 8 meter per second atau 8 meter per detik. Kita isikan di sini cukup angka 8 seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Seorang jamaah umroh naik ke rooftop hotel yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram. Ketinggian rooftop tersebut dari dasar hotel adalah H besar. Sesampainya di atas, sendal yang digunakan terjatuh sampai dasar hotel. Waktu yang ditempuh dari rooftop ke setengah tinggi hotel adalah T1 dan waktu yang ditempuh dari setengah tinggi hotel sampai menumbuk tanah adalah T2. Sementara V1 adalah kecepatan ketika sampai di setengah tinggi hotel dan V2 adalah kecepatan ketika menumbuk tanah di dasar. Gravitasi kita gunakan 10, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Jadi kita akan mencari hubungan antara V1 dan V2, T1 dan T2. Kita gambarkan seperti ini, misalkan ini adalah tanahnya. Kemudian kita akan menggambarkan ketinggian hotelnya, misalkan seperti ini ya. Ini adalah ketinggian hotelnya. Kemudian kita akan menjatuhkan sebuah benda yang dari atas di sini, berarti dia tanpa kecepatan awal, kemudian sampai di setengah. Oke, kita gambarnya agak ke sebelah kanan di sini supaya mudah digambarkan. Jadi misalkan bendanya dijatuhkan dari sini, kemudian benda ini kita jatuhkan sehingga dia sampai di setengah di sini ya, kemudian sampai di posisi paling bawah. Jadi masing-masing ketinggiannya kalau diukur dari bawah adalah yang sampai di tengah-tengah itu setengahnya H, kemudian yang sampai di atas juga setengahnya H. Kemudian di sini dia punya kecepatan yang nilainya V1 dan di sini dia punya kecepatan yang nilainya V2. Waktu yang dibutuhkan di sini adalah T1, waktu yang dibutuhkan di sini adalah T2. Kemudian di sini V0-nya pasti sama dengan 0 ya. Sekarang kita tinggal menghitung untuk nilai V1 dan V2 maupun T1 dan T2. Apa yang kita pakai di sini? Kita menggunakan konsep GLBB ya, GLBB vertikal ke arah bawah. Artinya dia nanti dipercepat oleh percepatan gravitasi. Sekarang kita analisis dulu segmen yang pertama, yaitu dari posisi mula-mula sampai ke ketinggian setengah H. Kita analisis segmen yang sebelah sini dulu ya. Berarti kita bisa tuliskan semua persamaan-persamaan yang memenuhi. Yang pertama, kita bisa tuliskan mencari V1. V1 sama dengan V0 ditambah dengan GT1. Jadi V1-nya itu sama dengan V0-nya adalah 0, G-nya pakai 10. Jadi 10 dikalikan T1. Kita dapat satu persamaan. V1 sama dengan 10 T1. Lalu kita bisa hitung juga nilai T1-nya. Berapa nilai T1-nya? Pakai persamaan ketinggian H atau jarak ya. Jadi sebenarnya yang kita pakai adalah persamaan jaraknya. H sama dengan V0 kali T plus setengah dikalikan G T1 kuadrat. H yang kita pakai adalah setengah H karena dia hanya menempuh ketinggian setengah H atau jarak setengah H. V0-nya adalah 0. Kemudian setengah dikalikan G-nya 10 dikalikan T1 kuadrat. Kita selesaikan, setengahnya boleh kita coret ya, setengahnya kita coret. Kemudian yang akan kita cari adalah bentuk T1-nya. Berarti 10-nya kita pindah. H per 10 sama dengan T1 dikuadratkan. Atau T1-nya sama dengan akar dari H dibagi dengan 10. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari T1 dan V1 untuk nilai dari T1 V1 untuk segmen yang pertama. Atau langsung V1-nya kita ganti saja dalam bentuk H ya. Jadi supaya semuanya dalam bentuk H biar mudah kita lihat. Kita gantikan di sini. V1 sama dengan 10 akar 10 dikali T1. T1-nya adalah akar dari H per 10. Atau V1-nya boleh kita tulis sama dengan akar dari 10 yang ada di luar ini kita masukkan ke dalam akar. Maka jadinya 100 ya. 100 H dibagi dengan 10. 10-nya dicoret 1 berarti dapat V1-nya sama dengan akar 10 dari H besar. Nah,
Dari sini kita mudah ya melihat karena semuanya dalam bentuk H yang sudah ada di soal. Kemudian kita akan menganalisis segmen yang kedua. Segmen yang kedua itu adalah gerakan benda dari setengah H sampai ke dasar gedung di sini. Jadi kita akan analisis pakai GLBB vertikal kembali. Kita tuliskan di sebelah kanannya di sini. Persamaan yang pertama, pakai persamaan yang sama. V2 sama dengan, karena kita mulai dari posisi tengah-tengah, berarti V0-nya adalah V1. V2 sama dengan V1 plus G dikalikan T2, karena waktunya adalah T2. Kita masukkan V2-nya kita cari, V1-nya sudah kita dapatkan tadi. V1-nya berapa? Akar 10H. Jadi V1-nya akar 10 dikalikan H ditambah G-nya 10 dikalikan T2 ya. Jadi kita dapat dulu seperti ini. Kita biarkan terlebih dahulu, kita cari T2-nya dengan cara yang sama. T2-nya bisa kita cari pakai persamaan setengah H. Jadi jarak yang dia tempuh sekarang adalah setengah H ke bawah, sama dengan V1 dikali T2 plus setengah dikalikan 10G dikalikan T2 dikuadratkan. Nah, di sini bentuknya sedikit agak lebih repot atau sedikit agak lebih ribet ya, karena di sini kita memperoleh bentuk persamaan kuadrat, tetapi sebenarnya sudah bisa kita jawab dari sini untuk persamaan atau untuk bentuk soal ini. Dari mana kita menjawabnya? Kita lihat dulu dari yang kecepatan ya. Jadi kita perhatikan di sini V1 itu nilainya 10 akar 10H. Sedangkan V2-nya adalah akar 10H plus 10T2. Jadi akar 10H masih ditambah dengan sesuatu. Maka pasti nilai V2-nya itu lebih besar daripada V1. Dan ini juga sebenarnya bisa kita logika kan. Kalau kita punya benda yang jatuh, kecepatan tertingginya itu pasti pada saat dia ada di bawah ya, pada saat dia ada di posisi yang paling bawah. Berarti yang A itu pasti salah. Kemudian di sini dia bilang V1-nya kurang dari V2 atau V2-nya lebih besar daripada V1. Nah, sudah kita dapatkan jawabannya yang B kan, berarti di sini kita menemukan bahwa nilai V2 itu harus lebih besar dengan alasan V2 itu adalah V1 ditambah sesuatu, ditambah G kali T2, ditambah 10 T2. Berapapun nilai T2-nya, T2 itu kan pasti positif ya, berapapun nilainya pasti V2 itu lebih besar daripada V1 karena sudah ditambahkan dengan unsur lain. Maka jelas jawabannya adalah yang B. T1 dan T2 juga tidak mungkin sama. T1 itu nilainya sama dengan akar 10 H per 10. T2-nya kita dapatkan melalui proses atau melalui bentuk persamaan kuadrat ini ya. Kita tidak perlu menyelesaikan, ya kenapa? Karena sudah mendapatkan jawabannya juga. Tetapi jika ingin menyelesaikan persamaan ini, kita harus tahu yang namanya rumus ABC dalam persamaan kuadrat. Dan ini tidak perlu kita kerjakan karena sudah dapat jawabannya. Maka untuk soal nomor 5 adalah jawabannya yang B, seperti itu. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.